Jika kita berbicara sepak bola, tentu saja kita membayangkan gemerlap dan mewahnya sepak bola di tanah Britania Raya atau negara-negara Eropa lainnya. Di mana sepak bola telah menjadi sebuah industri yang melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Tapi jangan salah, belakangan ini sepak bola Indonesia pun sudah mulai beralih menjadi industri yang bisa menghasilkan cuan besar. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah tokoh masyarakat dan publik figur pun ikut meramaikan industri sepak bola tanah air. Dan langsung saja kita akan bahas selengkapnya mengenai bagaimana sepak bola di tanah air saat ini dari Raffi Ahmad hingga Erick Thohir, bisnis sepak bola Indonesia kian seksi. Dan kita lihat di slide selanjutnya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI selama ini dinilai belum mampu mengelola sepak bola nasional yang menyimpan potensi sangat besar. Padahal jika bisa dikelola dengan baik, sepak bola berpeluang menghadirkan dampak ekonomi dan juga sosial yang masif bagi bangsa ini. Dalam laporannya di tahun 2022, Nielsen menyebut 69% penduduk Indonesia tertarik sepak bola. Artinya sekitar 189 juta orang di tanah air punya keterikatan atau minat dengan sepak bola dan tidak pelak Indonesia dikenal dengan negara yang gila bola. Sejalan dengan tingginya antusiasme itu, potensi ekonomi dari sepak bola nasional, misalnya kompetisi Liga 1 sangat tinggi, lalu juga Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pernah mengungkapkan bahwa akumulasi perputaran uang dari pelaksanaan satu musim Liga 1 di tahun 2019 lalu mencapai 1,35 triliun rupiah. Peneliti LPM UI Muhammad Dian Revindo mengungkapkan nilai 1,35 triliun rupiah itu berasal dari dua produk ekonomi akhir dari sebuah kompetisi, yaitu tontonan di stadion yang menyumbang sekitar 643 miliar rupiah, serta hiburan melalui layar kaca yang menyumbang sekitar 714 miliar rupiah. Sayangnya di musim 2019-2020, potensi perputaran uang yang hilang akibat pertandingan sepak bola Liga 1 dihentikan. Ini angkanya mencapai 2,7 triliun rupiah. Seluruh pertandingan di sisa musim yang berjalan ketika itu terpaksa di stop dan kompetisi dibubarkan karena wabah COVID-19. Nah, angka tersebut dihitung tidak hanya berdasarkan pendapatan pertandingan, namun juga sektor lain yang terkait dengan industri tersebut, seperti misalnya sektor manufaktur, sektor transportasi, hingga pertanian. Nah, di musim berikutnya, meskipun masih dilanda pandemi, kompetisi Liga 1 sempat berjalan dan potensi ekonominya turun dari dua musim sebelumnya dan hanya mencapai 1 triliun saja. Hal ini diakibatkan seluruh pertandingan masih harus dilakukan tanpa kehadiran penonton di stadion akibat pandemi yang memang belum usai. Dan potensi perputaran uang yang hilang akibat banyaknya masalah internal dunia persepak bolaan tanah air pun berlanjut di musim kompetisi 2022-2023. Sekitar 2,7 hingga 3 triliun rupiah diperkirakan menguap begitu saja akibat penghentian seluruh aktivitas kompetisi liga baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 setelah terjadi tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan orang supporter sepak bola. Lalu sektor-sektor apa saja yang terdampak paling besar dari industri sepak bola khususnya di tanah air? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Ya, di slide ini kita akan membahas berdasarkan laporan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di tahun 2020 lalu. Ada total sekitar 17 sektor yang terdampak dari penyelenggaraan kompetisi sepak bola di tanah air dengan nilai total mencapai 2,6 triliun rupiah ya. Ini angkanya cukup besar. Dari ke-17 sektor tersebut ada 3 sektor yang terdampak paling besar. Untuk yang pertama adalah sektor informasi dan komunikasi. Sektor ini mendapatkan kontribusi hingga lebih dari 559 miliar rupiah dengan melibatkan sekitar 4.995 tenaga kerja. Yang kedua, ada sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan limpahan kontribusi yang mencapai 433,12 miliar rupiah dengan keterlibatan sekitar 6.000 tenaga kerja. Dan yang selanjutnya ada sektor ketiga yang terbesar ya, ada sektor industri pengolahan yang mendapatkan bagian hingga 406,75 miliar rupiah dari industri sepak bola di tanah air. Dan dengan nilai ekonomi yang begitu besar, tentu saja hal ini tidak akan dilewatkan oleh para pencari cuan di tanah air ya, termasuk orang-orang yang bisa kita sebut sebagai tokoh masyarakat atau figur publik. Nah, siapa saja mereka-mereka ini yang terlibat ya? Kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, ini dia figur publik yang meramaikan sepak bola di Indonesia. Karena sepak bola adalah industri yang berpotensi mendatangkan keuntungan. Jadi nggak heran ya kalau para pesohor negeri ini memang tidak mau kalah atau tidak mau ketinggalan untuk memiliki klub sepak bola sendiri. Sebut saja Raffi Ahmad yang telah mengakuisisi klub Cilegon United FC yang lalu berganti namanya menjadi Rans Cilegon FC. Dan sekarang bernama Rans Nusantara FC. Pada tahun 2021 lalu, Raffi mengaku mengeluarkan biaya operasional, nih angkanya tidak main-main ya, 20 miliar rupiah dalam setahun untuk keperluan gaji pemain, pengurus pemeliharaan lapangan, dan juga lain-lain ya. Lalu pesohor lain yang turut meramaikan industri sepak bola tanah air adalah Atta Halilintar. Atta yang terkenal sebagai YouTuber ini juga menjadi salah satu pemilik tim AHA PC Pati FC yang sebelumnya bernama PSG Pati. Klub itu kemudian berganti nama lagi dan kini menjadi Bekasi FC. Kemudian ada anak bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep yang saat ini menjadi pemilik sekaligus Direktur Utama Persis Solo. Di era Kaisang, Persis Solo mampu menembus Liga 1 setelah belasan tahun hanya berkutat di Liga 2. Bahkan kini Persis Solo mengembangkan klub junior dan juga wanita. Kaisang pun berencana membangun training center yang mumpuni. Dan yang terbaru ada nama Menteri BUMN Erick Thohir. Meskipun di dalam dunia sepak bola Erick Thohir ini telah dikenal sebagai pemilik beberapa klub sepak bola kelas dunia ya, seperti salah satunya adalah Inter Milan. Namun keterlibatan Erick Thohir di kancah sepak bola tanah air kali ini bukan sebagai pemilik klub, melainkan sebagai pemegang tampuk pimpinan Federasi Sepak Bola Tanah Air atau PSSI. Erick sendiri baru saja terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 pada Kamis 16 Februari kemarin. Nah, masuknya investor sepak bola jelas sangat menguntungkan dunia sepak bola Indonesia, terlepas dari motivasi apapun yang ada di baliknya. Sebagai industri sepak bola Indonesia tentunya bisa menjanjikan ya pasar yang besar. Dan mayoritas orang Indonesia, tua, muda, tanpa memandang gender ataupun status menyukai sepak bola. Padahal, mohon maaf aja nih ya, olahraga ini harus kita akui masih sangat miskin prestasi. Meski demikian, beruntunglah bagi pengelola klub karena pasar yang besar mencapai 69% penduduk Indonesia. Tentu saja ada peluang bisnis yang tidak boleh dilewatkan. Lalu apa saja sebenarnya masalah-masalah di dalam dunia sepak bola tanah air yang hingga saat ini ya masih membuat seolah-olah olahraga ini masih sulit berkembang menjadi sebuah industri yang menjanjikan? Kita lihat di slide selanjutnya. Iya, ini adalah masalah-masalah sepak bola RI yang sampai dengan saat ini membuat sulit berkembang ya. Jadi kalau di Indonesia sepak bola ini memang menjadi olahraga yang sangat populer dan diminati oleh masyarakat. Tapi hal ini justru berkebalikan dengan prestasi sepak bola Indonesia yang bisa dibilang belum cemerlang ya. Hal tersebut karena beberapa masalah sepak bola Indonesia yang membuatnya memang sulit berkembang. Beberapa di antaranya kita lihat saja ya. Untuk yang pertama ini adalah masalah politik di dunia sepak bola. Lalu selanjutnya juga ada kurang pembinaan sejak usia dini ya. Makanya mungkin sekarang sudah banyak, artinya sudah banyak mulai tempat-tempat untuk latihan sepak bola ya bagi anak-anak di usia dini. Lalu selanjutnya ada kualitas kompetisi domestik yang buruk. Lalu selanjutnya ada pengelolaan klub yang buruk. Selanjutnya ada fasilitas sepak bola yang kurang memadai. Lalu juga ada minimnya sekolah sepak bola dan juga ya seperti tadi ya sudah disampaikan di awal ya, targetnya ini apa? Jadi harus lebih jelas lagi. Nah, dengan masih begitu banyaknya masalah, apakah industri sepak bola Indonesia memang masih jauh dari kata menguntungkan? Semoga saja kedepannya akan menguntungkan ya dan lebih baik lagi dengan terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang baru. Diharapkan banyak pihak yang mampu mengubah citra PSSI atau sepak bola menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya itu, dengan latar belakang sebagai pebisnis dan menteri yang sukses, Erick Thohir pun diharapkan mampu membuat sepak bola Indonesia menjadi industri yang lebih menjanjikan dan bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian Indonesia.